Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Dari mayat yang kedua keterlaluan begini kuburan. Dan sebayang mayat itu pirang menit. Samyuk, sesuai lah tahlilnya, sing fanatik tahlil kayak iya tuh afdol tinggi sowe. Yang jorok pulau dari imami sebayang mayat itu tahlilannya sesuai sana sing asap aurat itu. Yes, buat nanti Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Waduh, itu sampai langsung afdal dzikri la ilaha illallah la ilaha. Saya cukup terus itu hari insyaallah si melok dibayar bukan nek model gak suwi-suwi. Orang itu ketakutan kajeng melok sembahyang jenazah, salah satu di antaranya krono tahlilane sampai kadek sembahyang jenazah itu paling gak nyeneng. Jadi tiang itu yang terkait kalian berita kematian itu biasanya gak pakai menarik. Kenapa? Krono yang siji kalau orang sumane ada konsumsi, yang kedua kalau undangan resmi gak mungkin orang berpres. Siapa yang datang takziah ke ayahanda saya almarhum akan dapat berpres, gak mungkin, apa perlu diadakan. Siapa yang ikut menyolati akan dapat undian naik umroh gratis. Halo, tapi itu kok tanah bukan dari tanah air. Budal dewi nang Mekah, kok untuk kono belajar nang tanah dari tak gratisi, numpak taksi, numpak diskotan yang ini Masjidil Haram. Nah, jadi kan umroh gratis. Ya, tempat tinggal buatan di Indonesia. Mulai saat ini satu hal yang perlu diingat, dengan besok-besok nikmati kepingin karena sih nyolati. Ayo mestilah, karena orang yang nyolati banyak itu berefek positif pada almarhum. Minimal yang sekawan dosa dungane mesti diterima. Nek kepingin sing nyolati akeh, ya kita yang rajin nyolati. Nek gak rajin nyolati, ya gak apa sih nyolati. Dan banyaknya orang yang takziah, banyaknya orang yang mensolati dan mendoakannya, itu merupakan indikator bahwa almarhum ini orang baik. Semakin kelihatan baiknya manakala ketika sedo itu. Kadang-kadang orang yang sedo itu takziah menyemut mayat ini melangkah di kuburan itu, kuburan keluarga itu. Bukan orang yang mekong mayat, tapi hanya mekong saja, tapi mayat ini jalan sendiri. Itu pertanda bahwa yang bersangkutan jasanya sak dirasakan betul rasa kehilangan dari para hadirin, para orang yang takziah. Nah, maka ojo sote banyak mayat ngomong itu dengan budiaku atas bayar itu urusannya sudah beda. Anggap saja ketika kita ini nyolati mayat asal logat itu sama saja kredit poin, mengumpulkan poin kita sendiri supaya nanti pada saatnya kita mati yang melatih. Jangan nih yang orang itu kalau ada ikatan batin dengan almarhum walaupun jauh datang. Soalnya kalau ikatan batin walaupun dempet omah gak bakal ya paling ya deh males-malesan. Jenazahnya sudah datang belum pak, masih OTW melbumannya nama TV berokokan. Terus agak lama pulang sudah datang, sudah pak mau berangkat berangkatkan, yo melu ke doa gaya-gaya gitu.
Kali ngono terus nang kuburan yang budal tapi nyelindung nang warung sarapan. Allah tahu. Jadi orang nyolati dapat 1 gunung Uhud pahalanya. Terus orang ngantar ke pemakaman itu juga dapat 1 gunung Uhud pahalanya. Rata-rata yang dikasih pahala besar itu biasanya si garmennya yang bernuansa takziah. Tapi sebaliknya yang tahniah yo ganjarannya yo orang yang gak gede-gede karena rata-rata wong masih gak paten dipaksa ya moro-moro di. Ini pentingnya kita ini nyolat. Nah ketika kita ini pada saat hari kematian kita tidak bisa datang, kok jarak rumah kita dengan rumah duka itu jauh, ada baiknya kita tampil sholat Qoid. Jauh itu ukurannya minimal 3 kilo atau kita tidak mungkin datang, sehingga almarhum dapat iman pahala yang sedemikian rupa. Kami selalu berusaha untuk menyempatkan diri mengajar jamaah sholat Qoid ketika ada seorang ulama besar meninggal dunia, jamaah kita yang wafat. Walaupun kita takziahnya tidak sesegera mungkin, tapi kita sudah menangkap peluang besar, yaitu kontribusi yang lumayan besar dirasakan langsung oleh almarhum, yaitu sholat Qoid. Sholat Qoid itu sholat jenazah dan jenazahnya tidak di tempat. Yang bahas mati-matian itu ya. Tidak mati orang sing mati. Ya tapi sing mati aja pulang. Sing mati sing pulang kokot iki. Jamaahnya. Biasanya sih siapa orang kampung ini untuk paten. Tidak sih pensiun cukup ada untuk itu sahabatnya boleh. Biasa itu terutama sing nganturan. Jadi sesegera mungkin. Kesusu itu tidak baik kecuali dalam beberapa hal. Satu di antaranya wadahizul janazah, merawat jenazah, yang bahasa Indonesianya sekarang itu pemulasaran. Jadi menghormati jenazah itu bahasa Indonesianya sebaiknya dimandikan, disucikan sekalian di rumah sakit. Dengan catatan keluarga minta dilibatkan. Toh di situ sudah ada motifnya loh. Nopo cek gantung. Apalagi mayit ini dalam tanda kutip punya komorbid penyakit tertentu yang kira-kira sing bondone gak enak, sing organ tubuhnya ono sing krotoli, ono sing borotan. Iku tambahan nek mau mulai dibusi nama didelok-delok atau gagal bentusi mendeket-deket to. Rasa-rasa. Terus nyampe rumah itu persiapan masih belum seperti di rumah sakit, semuanya sudah tersediakan. Di rumah gak ada tunggu ini, banyak rokodin. Mudine sing nang wali songo. Yaitu tenono sampai Boleh. Tolong ini sepeda tapi perlu dicarikan supaya mayit sudah dalam kondisi suci, begitu nyampe rumah tinggal mengkafani ulang dengan kain kafan, kalau bisa kain ihram dari keluarganya yang sudah haji, karena pasti ada sisi positif lah, ada efek positif. Sedikit ada pembelaan karena sebagai saksi bahwa kain sudah pernah dipakai menjalani ihram haji. Apalagi kalau yang bersangkutan yang lama itu sudah benar keharuman. Nah begitu, daripada nanti dibawa pulang, ziarah ditutupi sewek, ini itu kok suwe belum siap. Ibu tesik mau cepat busuk, tasih aku, tasih kasihan mayit. Namun demikian
cepat dan lambatnya prosesi itu juga tidak terpisahkan dari rekam jejak masa lalu almarhum. Ini endingnya begitu. Kalau almarhum memang orang yang satsek dan orangnya itu gercep dengan Allah, dengan urusan ibadah, dengan taklim seperti ini, pasti yang bersangkutan nanti dipulangkan cepat oleh Allah. Tapi nek umpamane suwe modelnya lelah lama-lama itu sekarang ada peduli materi pemain mau males ya pas saya mati ya sekarang itu layak saya beli sabun apa, beli minyak apa di toko itu toko stoknya di kematian itu organisasi kematian tidak habis. Dan itu juga bagian daripada realita kehidupan atau jejak yang bersangkutan ketika semasa hidupnya. Soal dikafani itu kan tidak sesegera mungkin. Artinya kafannya tidak bisa di rumah sakit, tapi di rumah tidak apa-apa. Yang penting sudah suci. Karena kalau belum suci, nggak bisa sholat. Walaupun dibacakan kalimat thayyibah ya bisa. Seperti ketika kita masih hidup. Kalau belum suci kan tidak bisa sholat. Tapi sebelum suci diwakil tahlilan kan bisa. Dan insya Allah rata-rata sih tahlilan kemarin nuntut kan. Wes kadung make up ya. Udah kebentuk, foto kata hubungannya. Akhirnya baca qul huwallahu ahad. Padahal kemarin untuk pahalanya 4 huruf cuma 10. Kalau punya wudu 25. Saya berulang-ulang mempromokan yang seperti ini supaya kita ini tidak hati-hati. Dalam keadaan apa yang ideal kita baca ini. Mengkafani, menyolatinya dan memakamkannya. Ada beberapa hal yang terkait dengan bab ini. Yang pertama, bahwa nyolati jenazah itu sunnah di masjid atau tempat di mana dia biasa datang sholat jamaah di situ, masjid atau musola kayak gitu. Nah, dengan catatan memang waktu hidupnya biasa sombong masjid, dan sombong masjidnya ibadah itu nukang. Ada rincian seperti itu. Kalau yang bersangkutan semasa hidupnya tidak terbiasa sombong masjid, tidak usah dipaksakan juga ke masjid. Nanti tidak malah baik, malah almarhum dihujat oleh masjid itu sendiri. Saya mengutip beberapa referensi yang terkait. Begini, masjid itu kalau ditempati sholat orang yang waktu hidupnya tidak sombong masjid, itu nanti masjidnya itu malah mundomono. Mengumpat gak enak bahasa itu saya punya bekas saya dapur murid atau sopo ini saya mati itu kami dapur begitu. Dengan dikandalkan tuh orang tidak ngandel coba dicoba di masjid padahal ini atau sopo aja lagi lolo atau masjid. Iya betul. Iya. Walaupun itu ya kebetulan krono keluar dari takmir, tapi menurut saya mungkin nanti dia di Udomono di masjid itu bahaya. Maka tidak usah dipaksakan. Mengalir apa adanya saja. Kenapa? Karena masjid akan memberikan kesaksian pada almarhum di mana dia biasa ibadah di situ. Nah, ini referensi yang perlu saya sampaikan. Sunnah
sunnah jenazah itu di masjid, tentu seperti syarat dan ketentuan berlaku tadi itu, dan dikondisikan 3 baris jika jamaahnya dan jamaahnya 6 ya kalau usah dipaksakan dulu baris sempurna. Oke, dan jamaahnya dibikin 3 baris supaya nanti testimoni dari malaikat itu benar-benar nyata. Yang kedua, yang ketiga, wa anta ja'ala ra'sal dzakari an yasaril imam, diusahakan kepala dari mayit laki-laki itu berada di sebelah kiri imam. Saya ulang, kepala dari mayit laki-laki berada di sebelah kiri imam. Artinya kalau mayitnya laki-laki sunnah diujurno ngidul ketika nyolati. Tapi kalau mayit perempuan tetap ke utara saja karena posisi imam sholatnya di tengah-tengah. Jadi kalau mayit perempuan, mayit laki-laki itu sholatnya di lurusnya ini. Maka ketika diujurno ngidul, maka tepat rumusnya kepala mayit ini berada di sebelah kiri. Ada di ujung ngalor kan berarti kan sebelah kanannya imam. Ini mahal pokoknya. Betul. Praktek Ustaz. Kepala mayat laki-laki diletakkan pada kaki sebelah kanan imam. Oh, terjemahannya. Oh ya begitu. Jadi gak paham kalau itu dengan amal sholat Islam. Tapi nek mayitnya kok mayitnya tidak serius nang omah tak ada sial-sial ini. Dulu pernah ya, ini kejadian nyata. Ada orang meninggal dunia di Jambi. Itu sore waktu pemakaman mendung peteng. Begitu diberangkatkan di tengah perjalanan udah deres. Oh saatnya diambil nomai sopo. Apa ya gelap sih diambil. Akhirnya tetap diberangkatkan kaudaran dedek nang pemakaman. Sudah cepet-cepet toh. Begitu pemakaman belum selesai kan sudah keburu maghrib. Petang karena hasilnya makam umum itu di tengah-tengah. Banyak tanamannya, tanaman sembujo itu banyak. Begitu dimakamkan belum selesai karena saking lebatnya hujan, lampu ini mati. Arek ngomong nasi kuning ini rahasia. Nah, saya nggak paham. Sekali lagi ini bahasa apa? Ternyata sinetron, horor itu. Rahasia ilahi. Ialah kamu tak ceritanya.